right, here we go. Nah, tadi ini. You see the slide, class? Udah kelihatan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. We already come to this information. Item facility tadi ada yang jawab tingkat kesulitan soal, gitu ya. Soal itu bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan gampang atau mudah. Itu bisa kita analisa dulu, ya. Caranya bagaimana? How can we analyze? How can we know that the test item is difficult, very difficult, or very easy and easy, for example? So we use the term item facility. Namanya IF. This is the formula, ya. Ini ada formulanya, ya. Ada rumusnya. Bagaimana kita mengetahui dia apa namanya item facilities, ya. Caranya adalah we can use IF, ya. IF itu equal sama dengan n correct divided by n total. What is n correct? N correct is the number of student answering correctly. Jadi semua mahasiswa yang mengerjakan soal dengan benar itu namanya n correct. And n total here is the number of the student taking the test. Alright, let me ask you, how many students are there in this class? Ada berapa mahasiswa yang ada di kelas ini? Ayo kita. Around 30. How many? How many students are there? 40? 35. 35. 35 to 40. 35 to 40. Yeah, right. Good. Let's say, for example, everyone and total the number of students taking the test. Itu namanya, for example, 35 of the students joining language testing class is taking the test. And tidak semua 35 student itu dalam menjawab masing-masing item bisa benar, bisa juga salah, ya. Nah, untuk menggunakan item facility itu kita menggunakan apa itu? Kalau benar dikasih angka 1, kemudian kalau salah dia kasih angka 0, ya. Jadi benar 1, kalau salah 0, gitu ya. Diingat-ingat ya. Right. So this is the next one. Okay. Jadi item facility itu seperti ini. Item facility value, ya. We can start from 0 to 1. Ya. Apa maksudnya item facility value itu from 0 to 1? Ya, we can say if the percentage of the item, is 0%, is 0, it means that it is 0%. If the percentage of the student can do the test correctly, 50%, 0.5 gitu ya, di tengah-tengah ini ya, it means that 50% of the student can answer correctly the test. And 1 means 1 di sini artinya adalah 100%. Jadi kalau nilai rata-rata dari mahasiswa menjawabnya 0 semua, artinya salah semua, berarti soalnya very apa? Difficult. Very difficult, ya. Kalau semua mahasiswa menjawab rata-rata 100% mereka benar semua jawabannya, berarti soalnya Easy. Very easy. ya, soalnya Very easy. very easy. Terus yang ideal bagaimana? Ya, bagaimana soal itu soal yang baik idealnya, ya. Ideal Tengah-tengah, Pak. ya? Tadi di In the tengah-tengah. middle. Ya. Antara Betul, ya. Jadi dua di tengah-tengah, ya. Artinya kalau 50% of the student can do the test very well, ya, berarti and 50% of the student cannot do the test quite well, it means that the test item is good, is high. Tapi ada cara menghitungnya, ya. Itu namanya ada cara menghitung apakah soal itu difficult atau easy. Tapi konsepnya di sini adalah if you want to know
The item is very easy. It means that 0%. Very difficult, 100. Jadi 0, 1. 1 di sini artinya 100. Percentage ya. Jadi kalau ada titik 1 itu artinya 100%. Ya, titik 5 berarti 50% ya. Titik 0 berarti 0%. Oke. Alright, good then. You got this point, class? Paham maksudnya ini? Paham dulu yang Yes, sir. ya, alright, good. Jadi seperti ini ya. Difficulties, item facilities itu tadi ya, seperti ini. Group of people, difficulties ya, itu tadi kan IF itu. The number of the student who were correct, ya, berapa jumlahnya, kemudian divided by the total number of the students, all students answering, ya. Jadi yang ini yang menjawab benar dibagi jumlah semua siswa. Nah, setelah dihitung ternyata item number 1 for example 0.48 artinya apa ini? 0.48 artinya 48% ya. Ya. Soal nomor 2 66%. Jadi IF-nya itu 66% setelah dibagi gitu ya. Kemudian soal nomor 3 berapa? 21%. Ini hanya contoh ya. This is an example. I'm sorry. Soal nomor 4 98%. Oke, kalau ingin tahu seperti ini misalnya ya. Coba lihat ini. Ini there are how many students are there taking the test ya? Ada berapa siswa yang mengerjakan tes ini? Dalam contoh ini ada berapa? 15. 15 student. Oke. From 15 student taking the test ya. Saya katakan tadi di situ ada items. Items itu artinya apa tadi? Halo. Soal. Nah, soal. Pertanyaan. Item itu soal ya. Oke. Item number 1, number 2, 3, 4, 5 sampai terus berapa misalnya 30 soal terus ke kanan ini ya. Ini kebetulan di syuting sampai 10. Kemudian yang menjawab benar dikasih angka berapa tadi saya katakan? 1. Yang menjawab salah dikasih angka 0. Oke. Right. And then supaya kita gampang melihatnya, menghitung item facility tadi, coba perhatikan soal nomor 4. Can you see that? Item number 4? Yes. Ya? Yes. Ini loh, soal nomor 4 ini. Aha. Oke. Karena untuk pembahasan item discrimination itu melibatkan high performer and low performer itu dibandingkan atau dikurangi ya, nilai high performer dikurangi nilai low performer, maka saya langsung kasih tahu aja bahwa yang di bagian atas mulai Shinen sampai Mili itu ya, ini adalah tergolong high performer. Ya, jadi yang nilainya tinggi. Mulai dari Shinen sampai Mili. Kemudian yang di tengah-tengah mulai Kimi, Kazumoto, Kaku, Joji dan seterusnya ini termasuk di tengah-tengah ya. Kemudian Corky, Dean, Randy, Bill, kemudian Archie itu termasuk low performer. Kita belum membahas tentang item discrimination setelah ini ya. Kita ketahui item facility dulu ya, IF. Oke, coba saya beralih ke Excel aja biar lebih gampang. Oke, saya akan coba masuk ke Excel biar make it easier for you to. Can you see my slide, class? Bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Kelihatan, Sir. Ya, alright. Oke, good. Di sini kita menghitung IF tadi ya. Ini kan ada Shina, Robert, Ilena sampai Mili itu ya. Nah, caranya bagaimana tadi?
Caranya menghitung AF tadi rumusnya gimana? Formulanya, patternnya. N correct divided by? Correct with total. Ya, N correct divided by total. Berarti kalau seperti ini, N correct-nya ini ya. Divided by total. Berarti ini totalnya berapa? Berapa? 1, 2, 3, 5 ya? 5. 5 siswa ya. Nah, ini kok oh sorry, anak hanya 1 dan ini saja ya. Berarti berapa itu? 2? 0,2. 0,2. Right? Kayaknya salah ini ya. Bentar. Item number 1. N correct divided by N total. Ini kan 1 semua ya, benar semua ya. Dari 5 itu. Berarti coba ini. Sama dengan kalau ini di total jadinya berapa? 5 ya. Kalau di total. Berarti ini jumlah ininya apa? Jumlah Item. Jumlah itemnya. Bentar. Biar kalian lebih lega ya melihatnya. Biar gak bingung nanti. Oke. Nah, Shinen itu jawabannya kan benar. Berarti nomor 1 ini apa? Benar jawabannya nomor 1 berarti apa? Berarti 1 100. Berarti 100% ya? Iya. Yes. Atau gini aja, karena ini manual gini aja. Ini dibagi 100%. Jadi ini dicari rata-ratanya aja ya. Oke? Sama dengan average biar tidak bingung gitu ya. Karena ini menggunakan Excel. Nah, berarti IF-nya berapa ini? 1. 1, ya, oke. Artinya 100%. 100%. Nah, kita lihat di situ, semua siswa menjawab dengan benar. Berarti IF-nya adalah 1. Ya kan? Rumus tadi yang saya buat, N correct dibagi N total, itu kalau kita hitung satu-satu. Ya. Sinan misalnya 1 correct berarti ya. Nah, berarti nilai Sinan soal nomor 1 itu adalah 100% ya kan? Karena dia 1 ya. Karena benar semua berarti 100% benar. Oke? Nah, sekarang soal nomor 2, item number 2. See that? Ada berapa yang salah ini? 2 ya? 2. Yes, sir. Yang benar adalah 60%. Oke, good. Kemudian soal nomor 4 berapa? Benar semua ya? Yes. Good. Jadi itu cara menghitung item facility dengan menggunakan percentage tadi. Jadi cukup hanya percentage ya. Got it, class? Bisa ya ini ya? Yes, sir. Halo? Bisa. Ya, bisa. Oke. Kalau bisa kita kembali ke ke PowerPoint lagi ya. Ya, let's go on to the PowerPoint. Oke. Here we go. Nah, ini tadi ya. Sudah kita hitung rata-ratanya. Ketika kita menghitung item discrimination, kita kembali lagi ke Excel nanti.
Ya, itu tadi item facility, tingkat kesulitan soal. Sekarang item discrimination. Ya, what is item discrimination? Item discrimination is a statistic that indicates the degree. Degree berarti tingkatan ya. To which an item separate the students who perform well from those who did poorly on the test as a whole. It means that we discriminate from high to low. So these patterns rumusnya seperti ini. ID if upper dibagi if lower. Yang ini kelas ya, ini tadi sudah saya terangkan ya. Jadi ini adalah IF upper ya. Jadi kalau kita melihat ini IF upper di sini. Kemudian yang bawah ini tadi IF lower. Lower. Ya. Nah, karena di sini ada rumusnya item discrimination for individual item. Jadi untuk satu soal di sini rumusnya adalah if upper dikurangi if lower. You got it, class? Bisa ya, paham ya? If upper itu Yes, item facility for upper group. Ya, if upper namanya item facility for upper group on the whole test. Kalau if lower, item facility for lower group on the whole test. Oke, kita kembali lagi ke Excel ya. Kita kembali lagi ke Excel biar semakin mantap. Jadi ini namanya if upper. Sorry. Nah, if lower-nya di mana? Kita cek di sini if lower-nya biar kelihatan semua. Nah, jadi ini adalah if lower ya. Ini kita hitung dengan percentage ya. Tadi gimana? Sama dengan average karena ini menggunakan menghitung secara apa? Tidak secara otomatis tapi secara manual. Ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. We have if upper and if lower already. Ya. Jadi ini adalah nilai if lower upper, sorry. Ini if upper, ya. Yang ini adalah this one is the score of if lower, right? ID, ya. Tadi disebutkan item discrimination is discriminating from the high performer to the low performer. It means that if upper is minus if lower. Jadi kalau kita buat apa namanya if upper dikurangi if lower, jadinya seperti apa? Nah, kita lihat di sini misalnya ya. Sama dengan if upper itu kan ini toh. Ya kan? You got it, class? Halo? Yes, sir. Dikurangi if lower. Yes, sir. Kan ini, kan? 1, Berarti ID di sini, ID ya. ID-nya untuk soal number 1, item number 1 di ID is, saya kasih warna lain aja ya, biar lebih item discrimination. Coba saya copy dulu, benar apa enggak ini? Oh iya benar ya. D8 dikurangi D14, D8 ini kan, D8 dikurangi D14, benar kan ya? Yes, sir. Ini is it right? Oh ya, right. Berarti ini adalah ID atau yang disebut dengan apa tadi? Item discrimination. Oke, kalau item facility itu tingkat kesulitan, kalau ID adalah apa? Perbedaan antara discriminate from high to lower. Perbedaan antara nilai persentase nilai tertinggi dikurangi persentase nilai terendah dari kelompok loh ya, bukan satu orang, grup. Ini kan grup ini grup semua ya. Nah, soal nomor 2 item discrimination-nya adalah berapa ini? 2 berapa persen ini? 20%. 0.0. 0.2, it means that 20%. 20%. Ya, you're right. Ya, coba saya kopikan ke sini. Dijadikan percentage. Oh, kalau di copy gini nggak bisa dia. Ya, this is 20%, right? This one
0%. Sekarang lihat item number 4. Soal nomor 4 ini ya. This is item number 4. What is the item facility? Item discrimination. What percentages? Berapa? 100. 100%. Ya, ini kita sudah tidak menghitung tingkat kesulitan, tapi perbedaan antara yang tinggi dengan kelompok tinggi dengan kelompok rendah 100%. So we can say that ini paham dulu nggak? Ini sudah ngerti dulu belum? Halo, hello guys, class. Yes, sir. ID ini Yes, sir. paham ya? Paham. Iya. Alright, good. Kalau sudah paham, saya kembali ke what is it? Let me go back to the PowerPoint. The point which is powerful. Ya, ini tadi rumusnya. Menghitungnya tadi sudah coba menghitung di Excel. Jadi ini yang dimaksud dengan ID tadi. High performer versus lower performer. Jadi pertama adalah calculate the rank. Ya. Jadi di sini rank from lower to high. Jadi soal nomor 1 itu berapa persen? 20%, 20% sampai ke atas. Tapi yang saya lakukan tadi sudah ada ya, karena di situ yang high performer itu sudah ada semua. Low performer percentage-nya sudah ada. Tinggal mengurangi nanti. Ya. So the ideal percentage for item discrimination is what is it? Dikatakan low kalau from 20 to low performs di sini from 20 to 40% ya, 42%. Karena high bisa dikatakan high from 94% to 100% high performers. Kemudian calculate the item difficulties. Nah, item difficulties atau item facilities dihitung dulu ya. Baru nanti setelah dihitung IF-nya baru dikurangi ya. Dikurangi higher from higher to lower. Okay. Low. Jadi seperti ini. Now we come to the interpretation ya. Kita coba interpretasinya bagaimana ini. Oke, right. Contoh misalnya item number 1, high performance-nya berapa? 80% ya. Kemudian low performance-nya 30%. Berarti high dikurangi low, 8 dikurangi 3 menjadi 5%. So the ID item discrimination index ya 5%. Soal nomor 2 misalnya. High performer-nya 4% malah, kemudian low performer-nya 30%. Ini 40% dikurangi 30 menjadi 10% ID-nya ya. Oke, item number 3 ini dihitung secara manual ya. Dihitung satu-satu gitu. Oke, kemudian item number 3 di sini high performer-nya 20%. Loh, malah low performer bisa mengerjakan 60% ya. Berarti jadi apa ini? Jadi minus. Ya, ID-nya jadi minus. Oke. So look at the position here. So the range is from -1 to +1. Itu to get to know the item discrimination index. Okay, from -1 to +1. So we can say good. Our interpretation can be said it is good if what is it? From 40% to 60%. Itu namanya dikatakan good ya. Tapi dikatakan poor kalau from 0 to 20%. Bisa ya? So we can say that the item discrimination index is high, the item discrimination is low, or we can say it is the item discrimination index is good or poor, depending on the result of your calculation. Okay, class. Right? Any question, guys? No question? No, Pak. No. Not yet. Not yet. Okay.
Sekarang kalau no question, let me ask you something ya, right? Okay. From my PowerPoint, meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 4, and now today meeting 5, is there any difficulties in understanding what you have learned from Learning Management System or SPADA unicama.ac.id? Di situ karena banyak pemahaman tentang meeting 1 tadi intro to the course outline. Meeting 2 tentang apa kemarin itu? Hello? What do you sekarang bisa nyalakan kalau yang mau ngomong ya, yang mau bicara bisa nyalakan ini. Meeting 2 talking about define, purpose, and kind of language testing. Jadi macam-macam dan tujuannya tentang language testing. Setelah itu meeting 3 ada issues in language testing. Jadi itu yang banyak kita bahas nanti. Jadi ada issues in language testing, bagaimana tes dikatakan direct method test, indirect method test, ya. Ada norm reference test, ada juga criterion reference test. Have you got this book anyway, class? Sudah ada bukunya ini enggak? Belum? Yang ini? Udah punya belum nih? Tes. Belum, sir. Tes Belum, Pak. in language. Nah, jadi sebenarnya kalian harus punya buku ini ya. Loh, testing in language program ya. Dicari Di mana, Pak? Dicari di Modern ada, atau kalau nggak Modern di Perpus. Di ini di LAC, Language Access Center ya. Ini pengarangnya ini. Namanya Dean. Bukan Dean Ratnasita, tapi Itu tidak ada e-booknya, ada, sir. Pak. James Dean Brown. Kebetulan yang versi ini saya nggak punya e-booknya. Yang ada kalau kalian coba cari di internet, itu ada e-booknya versi yang lebih lama. Nah, kalau versi yang lebih lama, di sini tidak ada cara menghitung dengan menggunakan Excel. Nah, ini ya, misalnya tadi menghitung tentang item facilities. Di situ tidak ada seperti ini. Look at this. Nah, ini kan ada Microsoft Excel-nya, ya kan? Itu kan latihan menggunakan Microsoft Excel ada. Versi yang lama nggak ada. Jadi cari versi ini yang cetakan tahun berapa ini? 2005, ya. Cetakan tahun 2005 oleh James Dean Brown, by Brown. Ya, kapan dulu itu saya pernah taruh di fotokopi modern sih, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Sebaiknya kalian nyarinya di LAC aja ya. Testing in Language Program. Karena itu yang harusnya dirangkum, bab 1, bab 2, bab 3. Kewajiban mahasiswa untuk merangkum, kemudian ke depan ya. Ke depan. Misalnya, dicari ya. Halo? Halo, kelas? Yes, sir. Ya, dicari di online, kalau ada e-booknya silakan. Ya. Ya. Tadi itu di ini. Yeah, any questions so far, class? Hello? Is there any question? If you think that you have question to discuss, to talk about, I'm listening to you. Saya dengarkan dulu, mungkin ada pertanyaan atau apa yang harus ditanyakan. Hello? No, thank you. No. No, sir. No, thank you. No, Ya, jangan-jangan no-nya ini nanti begitu midterms ya. Karena midterm sudah hampir dekat ya. Setelah pertemuan ke-8, ke-7 baru kita midterm. Nah, PowerPoint saya, presentasi mulai dari pertama sampai ke-5 ini, semuanya saya ambilkan dari sana. Dari topik-topik itu. Ya, contoh misalnya ada objective test. Coba saya ingin tahu, kalau kalian sudah benar-benar belajar materi sebelumnya, apa bedanya? What is the difference between objective and subjective test? Ayo, siapa yang menjawab?
Hello? Hello? Nah, nggak bersuara kan? Indicating that you haven't learned that PowerPoint yet. Oke, berikutnya. Pertanyaan lagi. What is categorized as a good test? Ayo coba, saya ingin tahu. Hello, ini belum UTS lo ya. You haven't done your midterm test yet. What is the characteristic of good test? The test should be what? Hello? Are you still with me? Don't sleep too early, Yes, sir. right? Don't sleep too early. This is still in the morning. Ya, berarti belum dibaca. Ya. Characteristic of a good test. A test should be apa? Pertemuan yang kemarin, yang keempat, meeting 4. The test should be valid. The test should be reliable. The test should be practical. Ya. Economical. Dan lain sebagainya. Itu dibaca lagi ya. Jangan berhenti sampai di situ. Kan kemarin merangkum, kemudian rangkumannya disubmit di LMS ya. Yang direct test sama indirect test gimana? Contoh misalnya gini. I'm going to ask the students, I'm going to investigate the students' pronunciation. Ya, saya ingin mengetahui kemampuan mahasiswa seberapa bagus pronunciation-nya in English. Apa yang harus saya lakukan kira-kira? Supaya tes itu valid. Ayo, siapa yang jawab? Ya, Ayu Cynthia Triani. Ya, silakan, Ayu. Direct, sir. Ya, saya ingin mengukur kemampuan pronunciation in English. Kemudian supaya tesnya itu bisa dikatakan valid, ya. So how would the teacher do? Tesnya diapain supaya tesnya itu valid? Ya, Ayu belum ya. Firda, ayo, Firda Ilma. Oke, Firda masih tidur di hutan kayaknya itu. Jacqueline Susana, ayo. Jacqueline nggak bersuara. Febriana, oke. Maybe we can give speaking test, sir. We can give speaking test. So to measure the student pronunciation. Okay, good. Yeah. Ask the student to speak, ya. Jadi minta mereka ngomong, dari waktu saat ngomong itu dinilai ucapannya, pronunciation-nya, supaya tesnya bisa dikatakan valid. Ya, okay, good. Ada yang lain mungkin? Testing pronunciation? Yes, sir. Yes. Siapa ini? Sri Satya, ya. Saiba, Sri ya. Satya. Oke, ayo Sri. Jika datanya valid, mungkin bisa dilihat dari datanya terukur dengan di atas 0,5. Ya, sir. 0,5. Di atas 0,5. Ya. Itu saya tidak mengatakan ukurannya dulu. Pertanyaan saya adalah bagaimana guru melakukan tes terhadap pronunciation supaya bisa dikatakan valid. Diminta apa? Tadi Febriana bilang, oh suruh ngomong aja Pak, biar tahu pronunciation-nya. Nah, baru tahu. Interview, sir. Ya interview itu kan ngomong. Interview. Ya akan sama dengan ngomong tadi. Ya interview, yes. Oke, good. Yang lain mungkin? Untuk mengukur. Reading. Ya? Siapa ini? Reading a textbook. Alendro. Ya. Ya Ilham. ampun. Yes, sir. Siapa yang jawab nih? Alendro Pak Ilham? Reading a textbook, sir. Alendro ya. Alena coba, Miham enggak. Alendro Putra ya. Reading a textbook. Oke. Siswa diminta untuk membaca ya. Misalnya ada passage gitu ya. Dari membaca itu kan keluar suara, right? In English. Yeah. Ya.
setelah dibaca misalnya all quantifiable data by definition of countable and measurable is some way, dibaca terus satu paragraf, baru kelihatan di situ, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, kan gitu. So we can ask them to interview, we can ask them to speak, or we can ask them to apa tadi, to read textbook. Itu salah satu contoh untuk mengetahui validity of the test. Ya. Oke, pada pertemuan berikutnya nanti saya akan tanya lagi tentang materi yang sebelumnya. Ada pertanyaan, kelas, untuk hari ini? Untuk pembahasan kita hari ini tentang item facility, item discrimination, and discrimination index. Untuk item facility tadi rumusnya adalah dengan menggunakan n apa tadi? N total, ya, dikurangi apa? N correct, Item facility. n correct dibagi n total. Number of student answering correctly dibagi the number of student taking the test. Itu IF. Baru kita tahu prosentasenya, ya kan? Kemudian yang item difficulty itu diukur dengan cara dengan menggunakan rumus ID IF upper dikurangi IF lower. Okay. Kemudian from interpreting the discrimination index, we can say the index is good or poor depending on the result of the calculation from high to lower. What percentage are they? Okay, class. If you don't have any question, I think, is there any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Pak. Ya, Not siapa? yet. Sir. Yeah? Not yet, yeah? Right, I think that's all for today. Have a good activity and don't forget to read all the material from meeting 1 to meeting 5 today. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.